Bantuan dari orang Portugis. Sesudah beberapa hari berada di Pulau Sangihe, maka pemimpin Ordo Misi bersama-sama dengan Raja Siau kembali ke Siau, masih dengan penuh pengharapan akan bantuan yang dijanjikan oleh Pereira Maramakue. Ketika bantuan itu tidak kunjung tiba, maka berangkatlah rohaniawan itu bersama Raja Siau, yang rupanya tiak merasa aman seorang diri di sana, untuk beberapa bulan ke Manado dan Sulawesi Utara. Mereka tiba pada tanggal 1 November 1568. Pada akhir bulan November tahun 1568 tibalah beberapa perahu dayung di bawah pimpinan Mende Ornelas, membawa berita bahwa angin dan arus lawan menghalangi Maramakue untuk datang dan mereka tidak perlu menunggu kedatangannya. Pemimpin Ordo Misi, yang bermaksud lebih mempererat hubungan dengan orang-orang yang baru dibaptis di Pulau Sangihe membatalkan perkunjungannya. Akan tetapi raja-raja yang kecewa tidak mau memutuskan hubungannya dengan orang Portugis. Lalu menyerahkan anaknya yang berumur 9 tahun kepada pimpinan Ordo Misi untuk dididik. Mereka lalu berangkat dengan perahu dayung Mende Ornelas berangkat ke Ternate. Akhir tahun 1568, orang-orang yang baru dibaptis pulau-pulau di Sangihe ditinggalkan tanpa gembala. Pada masa itu pekerjaan pekabaran Injil Roma Katolik bersandar pada kuasa Portugis. Salah satu tokoh pekabar Injil adalah Pater Jesuit Franciscus Saverius yang lahir pada tahun 1506 berpendapat bahwa untuk sementara waktu demi pengembangan iman kekuasaan raja lebih diperlukan daripada pekabaran Injil. Oleh karena sulitnya pekabaran Injil pada masa itu maka pada tahun 1548 Franciscus Saverius menulis surat kepada rajanya, antara lain. 1. Yang mulia harus menetapkan bahwa hukuman berat akan menimpa setiap gubernur kalau di provinsi yang dipimpinnya orang-orang yang bertobat tetap sedikit jumlahnya. 2. Saya bermohon kepada Yang Mulia untuk bersumpah dengan sungguh-sungguh, bahwa setiap gubernur yang lalai mengembangkan agama kita, pada saat kembali ke Portugal akan mendapatkan hukuman penjara bertahun-tahun lamanya, dan harta miliknya akan disita dan dijual untuk tujuan amal. Dalam keadaan sulitnya pekabaran Injil, pada saat itu di Maluku, seorang Sultan Ternate yang telah dibaptis, yang sebelumnya telah menyerahkan haknya di Ambon kepada orang Portugis, telah mewariskan pada tahun 1545 sebelum ia mangkat, seluruh kerajaannya kepada Raja Portugal, yang berakibat bahwa penggantinya, Sultan Hairun, menjadi seperti raja muda terhadap Raja Portugal. Sultan ini mengerti dengan baik, bahwa pengembangan agama Kristen dan bertambahnya pengaruh Portugal di daerahnya sangat erat hubungannya. Untuk menentang kedua-duanya, ia mencoba untuk memasukkan agama Islam dan memperluas pengaruh daerah Ternate. Penganiayaan terhadap orang Kristen yang sudah disebut tadi, dalam tahun 1565 adalah juga akibat cita-cita itu. Walau dulu penguasa Portugis hanya melihat dengan tidak berdaya, dengan sendirinya aksi ini membawa banyak kesulitan bagi Sultan menentang kuasa Portugis. Ketegangan ini berakhir berdasarkan suatu perjanjian yang diikrarkan antara kedua belah pihak pada tanggal 27 Februari 1570. Tetapi pada keesokan harinya, Sultan Hairun yang menyangka bahwa sekarang ia dapat mengunjungi benteng Portugis dengan aman, atas perintah penguasa Diego Lopes de Mesquita dibunuh dengan keji. Sejak kematian Sultan Hairun, putranya Babuloh, bersumpah dengan mempertaruhkan segala-galanya, bahwa ia tidak akan berhenti sebelum orang Portugis yang terakhir enyah dari Maluku. Dalam amarahnya yang menyala-nyala ia memanggil semua pengikutnya untuk perang. Pemusnahan. Seluruh daerah setitiga Sulawesi Utara Irian Kepulauan Sunda kecil menjadi satu pentas perang, siapa yang beragama Kristen dipaksakan untuk mengkhianati agamanya atau dibunuh, dan desa-desa Kristen di bumi hanguskan. Pada tahun 1574 benteng Portugis di Ternate dirampas oleh Sultan Babuloh, kuasa Portugis dipatahkan dan pekerjaan pekabaran Injil diporak-perandakan. Karena peristiwa-peristiwa ini, maka kuasa dan wibawa Ternate menjadi bertambah kuat, satu kenyataan yang sangat tidak menggembirakan Sultan Tidore, tetangganya. Itulah sebabnya Sultan Tidore ini menyampaikan permohonan kepada orang Portugis,
yang telah menarik diri ke daerah bagian dari Ambon dan Lai Timor, untuk membangun sebuah benteng di Tidore. Sampai kedatangan orang Belanda, seperempat abad kemudian, orang Portugis dapat bertahan di sana. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1578 pada waktu badai penganiayaan agak mulai mereda dan orang mendapat gambaran mengenai apa yang masih tertinggal dari pekerjaan pekabaran Injil. Untuk seluruh pekerjaan di Maluku ternyata hanya tinggal 3 orang imam dengan 2 orang frater. Dalam suratnya tertanggal tanggal 12 Mei tahun 1581 seorang visitator penilik gereja Pater Bernardino Ferrario, masih menyebut Pulau Siau dan Pulau Sangi, daerah Kristen, tetapi harus mengakui sampai saat ini mereka hanya namanya Kristen, karena dalam 10 atau 12 tahun mereka tidak pernah dikunjungi oleh orang kita. Setelah beberapa tahun kemudian, Portugis mengirim lagi para rohaniawan. Orang Portugis sesudah beberapa tahun kemudian mengutus para rohaniawan sebagai akibat terjadinya pelbagai keadaan perang saudara antara sesama orang Portugis di Tidore, percekcokan antara vikaris itu dengan penguasa Portugis, maka para rohaniawan yang baru diutus untuk sementara tidak diperlukan di sana, beradanya mereka di Pulau Siau dianggap lebih berguna. Pada tahun 1585 seorang rohaniawan diutus pula ke Sulawesi Utara dan ke pulau-pulau Sangi yang berasal dari Belgia. Namanya Rogier Conrads, juga bernama Rogerio Conradi, yang sejauh diketahui tidak meninggalkan satu berita tentang pekerjaannya apapun, tetapi pemimpin Ordo Misi Pater Antonio Marta yang tiba di Ambon pada tanggal 13 Maret tahun 1587, dapat melapor bahwa kekristenan di Sulawesi pada saat itu telah hilang. Tetapi di Siau masih ditemukan 1.400 orang Kristen, juga di Pulau Sangi masih ada satu kampung Kristen yang kecil, Kampung Kolongan BH. Berapa lama Conrads ini bekerja di Siau tidak diketahui dengan pasti. Namun yang pasti, bahwa ia sangat menderita. Ia hidup dalam rumah penduduk yang disewanya dari kebutuhan hidup yang dikirim kepadanya dari Tidore. Suatu percobaan pada masa kerjanya untuk mendirikan gedung gereja gagal. Pada tahun 1588 ia ternyata sudah bekerja lagi di Tidore. Masih dalam tahun 1588 itu juga, seorang Italia yakni Pater Francisco de Croce, ditempatkan sebagai pengganti Conrads di Siau, tetapi 2 tahun kemudian ia sudah meninggal di sana. Sejak baptisan Raja Posuma pada tahun 1563, setelah bantuan militer Portugis tidak muncul, namun dalam tahun 1585 telah menerima para pemimpin rohani di daerahnya. Ia tidak lama sempat menikmati kegembiraan ini, karena pada tahun 1587 Raja Posuma meninggal. Puteranya bernama Joao, sebagai seorang bocah kecil yang berumur 9 tahun sudah diserahkan pemeliharaannya kepada para rohaniawan juga tidak dapat berbuat banyak untuk menyokong pekerjaan pekabaran Injil di Siau, karena setelah 3 tahun kemudian Joao meninggal dunia. Ia diganti oleh adiknya laki-laki bernama Don Jeronimo. Raja ini melihat bahwa kuasanya sangat berkurang akibat nafsu pengembangan kekuasaan oleh Ternate yang beragama Islam, yang kini tidak mempunyai tentara pendudukan lagi, sehingga dapat mengembangkan sayapnya lebih luas. Bagian selatan Pulau Sangi Tamako, yang termasuk daerah Siau, telah menggabungkan diri dengan Ternate bersama-sama dengan penduduk yang lain pulau itu dan telah membantu Sultan Babuloh dalam perang pemusnahannya terhadap orang Portugis dengan 3.000 orang banyaknya. Pulau di bagian selatan, yaitu Tagulandang, yang termasuk daerah pengaruh Siau, juga telah menggabungkan diri dengan Ternate dan pada tahun 1587. Mereka bersama-sama telah memusnahkan ibu kota Siau yaitu Ulu, di mana kurang lebih 80 orang tawanan sebagai rampasan dibawa pergi. Untuk dapat bertahan dalam perjuangan melawan Ternate, maka bantuan sangat dibutuhkan. Sepanjang kehidupan ayah dan neneknya, mereka sia-sia mengharapkan bantuan orang Portugis. Kini ia mengharapkan datangnya bantuan dari pihak lain, yaitu dari orang Spanyol. Perjanjian dengan orang Spanyol.
Pada pelayaran mereka yang pertama ke Maluku, pelayaran penemuan yang terkenal dari Magalhaes, pada tahun 1521 orang Spanyol telah berhubungan dengan Kepulauan Sangi, dan sesudah itu berkali-kali muncul pula di sini kapal-kapal Spanyol. Gugusan Kepulauan Filipina yang bertetangga, telah diduduki orang Spanyol dalam tahun 1565. Lalu dalam tahun 1580, sesudah kematian Henriques dari Portugal, Raja Spanyol, Philips II, cucu Emmanuel Agung, juga telah menjadi Raja Portugal, maka garis batas yang telah ditetapkan oleh Paus pada tahun 1493 tidak diacuhkan lagi. Orang Spanyol bersedia membantu orang Portugis melawan Ternate di Maluku, tetapi bukan untuk kemudian mengembalikan kepada Portugal daerah yang dirampas melalui bantuan mereka. Untuk Siau tidak dapat diharapkan bantuan melawan Ternate yang mendesak dan tetangga di Tagulandang yang selalu mengganggu. Maka Raja Jeronimo tetap menaruh seluruh harapannya kepada Spanyol. Pater Antonio Pereira, yang ditempatkan pada tahun 1592 di Siau pasti mendorong rencana ini dan pemimpin Ordo Misi di Tidore begitu senang, sehingga ia sendiri bersama dengan Pereira menemani Raja dalam perjalanannya ke Filipina. Mereka berangkat bulan Mei tahun 1593 ke Manila, di mana pada tanggal 16 Agustus tahun itu juga Jeronimo mengucapkan sumpah setia kepada Gubernur Spanyol, Gómez Pérez das Marinas. Peristiwa ini merupakan alasan terlebih bagi gubernur yang disebut tadi untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh perintah yang pernah diberikan pada tahun 1589 untuk bertindak keras di Kepulauan Maluku. Sekarang pun dengan segera satu armada yang tangguh disiapkan untuk melaksanakan perintah itu, namun usaha itu berakhir dengan kegagalan. Baru saja armada ini berangkat, maka gubernur dibunuh oleh awak kapalnya sendiri orang Cina. Harapan Raja Siau hilang sama sekali, armada tersebut kembali ke Manila dan Pater Marta, pemimpin Ordo Misi, menganggap keadaan pekerjaan pekabaran Injil di Maluku tidak ada harapan lagi. Pada akhir bulan Desember tahun 1889 Don Jeronimo didampingi Pater Marta kembali ke Siau, keduanya sangat kecewa dalam harapan mereka. Pater Pereira tinggal sampai bulan Januari tahun 1596 di Filipina, tetapi kemudian ia kembali ke Siau dipanggil oleh Pater Marta. Dalam tahun 1597 ia berangkat ke Ambon sebagai pemimpin Ordo Misi. Walau pelayaran ini tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan, namun Raja Siau tetap mencari bantuan yang sangat diperlukan dari pihak lain. Sekalipun sumpah setianya kepada Spanyol, namun dalam tahun 1601 ia kembali mengadakan hubungan dengan penguasa Portugis di Tidore, agar mendapatkan bantuannya. Ia sendiri berlayar ke Pulau Tidore dan Justeru dapat mengalami bagaimana meriam-meriam Belanda dari Laksamana Van Neck atas permintaan Sultan Said dari Ternate pada tanggal 11 Juni tahun 1601 menembaki benteng Portugis di Tidore, dan sementara membuka suatu zaman baru penuh perubahan-perubahan hubungan politik, yang pengaruhnya juga akan dialami oleh Siau dan pulau-pulau Sangi dan Talaut yang lain. Dalam bulan Maret tahun 1599 kita melihat Laksamana Wibren van Wyaert dikirim dengan satu armada yang terdiri dari beberapa kapal ditugaskan oleh salah satu dari organisasi dagang, telah berlabuh di pantai itu, di mana ia membantu penduduk dalam perjuangan mereka melawan orang Portugis. Dalam tahun 1600 tibalah Stefan van der Hagen dengan kapal De Zon di Ambon, di mana ia meninggalkan tentara pendudukan dengan berjanji akan segera kembali. Dalam bulan Mei tahun 1600 itu juga Van Wyaert tiba di Ternate, di mana ia diterima dengan ramah, lalu meninggalkan pedagang Frank van der Das bersama beberapa orang untuk berdagang. Adalah pada hari-hari penuh tantangan itu waktu Laksamana Van Neck menghajar orang Portugis di Tidore dan sekalipun ia tidak berhasil mengusir tentara pendudukan, namun dapatlah dimengerti, bahwa permintaan Raja Siau untuk bantuan kepada penguasa Portugis tidak tepat pada waktunya. Ia Justeru sibuk sekali bertahan melawan orang Belanda yang mendesak masuk, yang untuknya ia sendiri pun sangat memerlukan bantuan.
Hubungan perdagangan secara langsung antara pihak Belanda dengan Maluku dalam tahun 1598, 32 buah kapal telah berlayar dari negeri Belanda ke Hindia tentunya tidak tersembunyi bagi pemerintah Portugis dan mereka berusaha sekuat tenaga agar daerah yang direbut di Maluku tetap dipertahankan untuk mereka. Satu armada dengan tidak kurang dari 27 buah kapal dengan 2.000 awak kapal dan 1.300 prajurit, di bawah pimpinan Laksamana Don Andreu Furtado de Mendoza yang perkasa, dikirim dari Goa ke Maluku untuk membersihkan daerah ini dari orang Belanda. Tetapi usaha ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sebelum tiba di Sri Lanka, armada itu ditimpa oleh badai dan tambahan pula penguasa Malaka tidak memberi bantuan yang diharapkan. Memang benar bahwa benteng di Ambon direbut, tetapi ekspedisi untuk mengalahkan Ternate gagal sama sekali. Dari 2.200 prajurit yang dikirim ke sana tidak sampai sepertiga kembali. Bantuan dari Spanyol tidak datang, ekspedisi yang dibuat oleh Portugal juga telah gagal, pengaruh Portugal di Maluku hilang bagaikan salju diterpa matahari. Kelihatannya pekerjaan pekabaran Injil di Maluku sangat pekat. Misi harus mengalami bahwa ribuan orang Kristen telah beralih kepada agama para penolong yang berkuasa dengan kuasa militer dari Eropa dalam saat keberuntungan, dengan segera tenggelam kembali ke dalam dunia kafir waktu kejayaan ini mulai pudar. Dalam tahun 1603 di seluruh Pulau Tidore hanya tinggal 200 orang Kristen. Bagi rohaniawan-rohaniawan yang masih ada hampir-hampir tidak ada kemungkinan untuk bekerja di Maluku lagi. Dalam tahun 1597 kita melihat Antonio Pereira, yang telah berangkat ke Ambon sebagai pemimpin Ordo, pada tahun 1605 kembali ke Siau, malahan ditemani seorang pembantu, Johan Manfrida. Di sini mereka bekerja dalam penantian akan datangnya hari-hari yang lebih baik untuk misi di tengah-tengah masyarakat yang daripada menghargai senjata perang rohani yang baru, menaruh harapan mereka pada kekuatan persenjataan Portugis, namun dengan ini mereka sangat dikecewakan. Pekabaran Injil dalam tahun-tahun yang berjalan benar dapat mengusahakan banyak orang beralih kepada agama Kristen, tetapi kepada orang-orang yang baru bertobat mereka tidak dapat memberikan pendidikan Kristen, sehingga cara berpikir mereka secara Kristen masih berdasarkan pada motivasi yang tidak murni, yang juga menyebabkan peralihan mereka kepada agama yang baru, yakni penantian akan kemakmuran kebendaan dengan menempatkan diri di bawah kekuasaan dan perlindungan penguasa-penguasa Eropa. Pada waktu orang Portugis kehilangan wibawanya dan karena ketiadaan dasar rohani sebagai milik pribadi orang yang telah bertobat itu, maka hasil yang baik dari pekerjaan pekabaran Injil tidak dapat dipertahankan. Dari pihak Roma Katolik pernah dipertahankan pendapat, yakni, bahwa kekuasaan Belandalah yang memunahkan misi itu, tetapi lebih tepat kalau dijelaskan bahwa kejatuhan pekerjaan misi Gereja Roma Katolik berhubungan dengan pudarnya pemerintahan Portugis dan hal ini tidak disebabkan oleh orang Inggris atau Belanda, tetapi adalah akibat kerakusan, kekejaman dan tindakan asusila mereka sendiri. Pada waktu orang Belanda tiba di Maluku, maka kepulauan ini bukan sebagian besar beragama Roma Katolik, tetapi ditemui di sana hanya sisa sedikit saja dari apa yang pernah dikerjakan oleh politik dalam hal peralihan agama. Sementara itu orang Belanda juga tidak tinggal diam. Satu waktu terjadi bahaya adanya terlalu banyak organisasi dagang di Belanda, yang saling bersaing di Hindia. Mereka saling menggunting dalam lipatan. Tetapi adalah terutama Johan van Oldenbarnevelt, yang dapat menghindari bahaya ini, dengan cara meleburkan semua organisasi dagang ini menjadi satu wadah yang kuat, yakni Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC, yang didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Badan dagang ini mendapat hak satu-satunya untuk berdagang di negeri-negeri yang terletak di sebelah timur Tanjung Pengharapan, yang untuknya badan dagang harus menyerahkan 25.000 gulden setiap tahun kepada Staten General Parlemen Belanda. Selain dari hak untuk berdagang, maka VOC juga mendapat kebebasan di daerah timur melakukan apa saja yang dapat memajukan dan melindungi perdagangan, juga mereka dapat membentuk pasukan bersenjata, mendirikan benteng-benteng, malahan juga dapat menyatakan perang atau mengadakan perdamaian.
adalah Stephen van der Hagen yang pada akhir tahun 1603 berlayar dengan satu armada yang terdiri dari 11 buah kapal atas tanggungan company itu bukan saja untuk berdagang melainkan juga dengan perintah yang keras untuk sebanyak mungkin merugikan orang Portugis dan menghancurkan armada mereka. Tiba di pelabuhan Banten pada malam akhir tahun 1604 ia bertemu dengan para wakil dari Ambon, yang mengingatkannya akan janji yang dibuatnya pada tahun 1600 untuk segera kembali ke Ambon dengan pemberitahuan bahwa Ambon sejak saat itu sudah diduduki pula oleh orang Portugis. Van der Hagen tidak menunggu lama, tanggal 21 Februari 1605 ia memasuki Teluk Ambon dan 2 hari kemudian ia telah menguasai benteng Portugis di sana, yang oleh Gubernur Portugis, Gaspar de Mello, diserahkan tanpa perlawanan apapun. Wakil Stephen van der Hagen, bernama Cornelis Bastiaans, merebut benteng Portugis di Tidore pada tanggal 19 Mei tahun 1605 sesudah pertempuran yang hebat. Dengan demikian berlalulah kekuasaan Portugis di Kepulauan Maluku. Sejak saat ini orang Belanda tidak akan berhadapan lagi dengan orang Portugis di Maluku, melainkan dengan orang Spanyol. Lebih dari 400 pengungsi antara lain 3 pemimpin Ordo Misi dari Tidore, yakni Luis Fernandes, tiba di Pulau Siau untuk sesudah beberapa minggu melanjutkan perjalanan mereka ke Filipina. Pater Pereira tinggal dalam kesepian seorang diri di Siau, dengan pengharapan bahwa bantuan orang Spanyol akan menyelamatkan apa yang telah hilang tak tertolong pada orang Portugis. Pengharapan ini kelihatannya lebih cepat terpenuhi daripada yang dapat disangka sebelumnya. Baik di Ambon, maupun di Tidore orang Belanda tidak meninggalkan sesudah perebutan, cukup tentara pendudukan. Hal ini segera diberitahukan kepada orang Spanyol di Manila dan pada tahun 1606 tibalah Pedro de Achun, H.A. dengan satu armada Spanyol merebut bagi Spanyol apa yang sudah dirampas oleh Belanda dari orang Portugis. Ambon dan Tidore jatuh ke dalam tangan orang Spanyol dan bahkan Ternate melihat sultannya dibawa sebagai tawanan ke Filipina. Berikutnya ada masa peperangan antara orang Belanda dengan orang Spanyol yang berlangsung kira-kira 60 tahun lamanya untuk memperebutkan kekuasaan tunggal di Maluku, yang padanya setiap kali Kepulauan Sangi disebut. Pada tanggal 26 Mei tahun 1607 Laksamana Matelif yang muda mengikat kontrak dengan Sultan Tidore, yang mengizinkan orang Belanda mendirikan sebuah benteng di Ternate. Menurut kontrak itu Sultan menyerahkan haknya di Tagulandang dan Pulau Sangihe kepada orang Belanda. Pada tanggal 27 Agustus tahun 1608 berangkatlah Laksamana Paulus van Caerden ke Siau untuk mengusir tentara pendudukan Spanyol yang pernah dibawa oleh Don Jeronimo dari Filipina, dan pada saat itu benteng Spanyol dihancurkan. Pada tanggal 20 Juni tahun 1614 tentara pendudukan diberikan kepada Siau oleh Laksamana El Real yang setahun kemudian dilaporkan masih berkekuatan 30 orang di bawah komando Letnan Kasiopin, cara yang setepat-tepatnya di bawah perlindungan kami.